Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi bersama saya Abian Al-Fahri. Di sini saya akan membuat pembahasan tentang soal sistem peredaran darah manusia. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Bagian darah yang berfungsi pembawa CO2 dan O2 yaitu A. Plasma darah, B. Eritrosit, C. Leukosit, D. Trombosit, E. Keping darah. Untuk jawaban soal ini dapat kita jawab yaitu eritrosit B, karena yang berfungsi sebagai pembawa CO2 dan O2 adalah eritrosit atau sel darah merah. Oke, lanjut soal nomor 2. Pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung adalah A. Vena, B. aorta, C. arteri, D. arteriol, E. kapiler darah. Jawaban untuk soal ini adalah A. Vena. Kenapa? Karena pembuluh darah vena itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah penuh karbon dioksida dan dia mengalir lagi menuju jantung. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sel darah yang fungsinya berhubungan dengan proses pembekuan darah adalah A. eritrosit, B. limfosit, C. leukosit, D. trombosit, E. fagosit. Di sini dapat kita jawab langsung yaitu trombosit. Trombosit. Kenapa trombosit? Karena ya memang itu sel darah yang berfungsi sebagai pembekuan darah. Nanti trombosit ini akan pecah menjadi trombokinase, lalu menjadi protrombin, jadi trombin, lalu dia itu jadi fibrinogen dan jadi fibrin. Fibrin inilah nanti yang menutup luka seorang. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Jantung pada manusia terdiri atas 3 lapisan. Lapisan terluar yang berfungsi melindungi jantung dari gesekan adalah A. endokardium, B. miokardium, C. perikardium, D. mesokardium, E. eksokardium. Untuk jawaban soal ini adalah C. perikardium. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini dia menyajikan gambar tentang komponen-komponen darah. Soalnya itu bagian yang bertanda X berfungsi untuk. Mari kita lihat, yang bertanda X ini merupakan leukosit atau sel darah putih. Apa fungsi leukosit? Kita lihat di pilihannya. A. Mengangkut CO2 dan O2. B. Fagositosis bakteri atau benda asing yang berbahaya. C. Proses pembekuan darah. D. Mengangkut hormon dan sari makanan. E. Mengatur suhu tubuh. Fungsi dari leukosit yang cocok di pilihannya adalah yang B. Fagositosis bakteri atau benda asing yang berbahaya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pembuluh darah besar yang membawa darah meninggalkan jantung adalah A. aorta, B. vena cava, C. arteri, D. arterial, E. venula. Jawabannya adalah A. aorta. Karena aorta ini akan membawa darah penuh oksigen dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Lanjut ke soal nomor 7. Pembuluh arteri berfungsi mengalirkan darah dari jantung. Berikut hubungan antara struktur pembuluh arteri yang berkaitan dengan fungsi tersebut, yaitu A. Tekanan darah di arteri lebih besar, B. Tekanan darah di arteri lebih kecil, C. Dinding arteri lebih tebal, D. Dinding arteri lebih tipis, E. Kandungan CO2 di arteri lebih sedikit. Sini dapatlah pembuluh arteri berfungsi mengalirkan darah di jantung. Dan dia menanyakan hubungan antara struktur pembuluh arteri yang berkaitan dengan fungsinya. Karena fungsi yang mengalirkan darah dari jantung, darah yang dialirkan oleh pembuluh arteri sendiri merupakan darah yang bertekanan besar, sehingga otomatis struktur pembuluh arteri yang dibutuhkan adalah yang tebal, sehingga tidak mudah pecah. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Dinding arteri lebih tebal. Soal nomor 8. Sel darah merah mempunyai keistimewaan dapat mengikat oksigen. Kandungan pada sel darah merah yang mendukung fungsi tersebut adalah A. Ion kalsium, B. Keberadaan inti sel, C. Granula, D. Protein, E. Hemoglobin. Untuk jawaban soal ini adalah E. Hemoglobin. Kenapa? Karena hemoglobin itu dalam sel darah merah berfungsi untuk mengikat oksigen. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar proses pembekuan darah berikut. Di sini mirip seperti soal nomor 3. Tapi dia menanyakan tentang proses dari pembekuan darah itu. Oke, pertama kita ada trombosit pecah. Di sini X tidak diketahui. Di sini juga tidak diketahui. Ada trombin, ada fibrinogen, dan sini tidak diketahui. Dan soalnya yang ditanyakan adalah yang bertanda X dan Y adalah. Jadi kalau kita mengingat kembali tentang proses
pembekuan darah. Pertama itu diawali dengan trombosit pecah. Trombosit pecah ini mengeluarkan trombokinase. Nah, X ini isia arus trombokinase ya. Lalu dia akan berubah menjadi protrombin. Lalu protrombin ini dibantu kalsium dan satu lagi itu ada vitamin K berubah menjadi trombin. Lalu trombin ini berubah menjadi fibrinogen dan fibrinogen berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah nanti akan menutup luka seorang manusia. Nah, yang ditanyakan di soal adalah yang bertanda X dan Y. Nah, jadi yang tanda X itu tadi adalah trombokinase dan Y adalah fibrin. Jadi jawaban yang tepat dari pilihannya yaitu yang E, trombokinase dan fibrin. Lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan yang benar mengenai pembuluh vena yaitu A. Letaknya ke dalam jaringan tubuh, B. Membawa darah meninggalkan jantung, C. Tekanan darah dalam pembuluh besar, umumnya membawa darah kayak oksigen, dinding pembuluh lebih tipis dan kurang eliptis. Nah, ini bersifat hafalan, jadi kita harus tahu apa saja fungsi dari pembuluh vena. Jadi kalau di pilihan ini yang tepat adalah yang E, dinding pembuluh lebih tipis dan kurang elastis. Oke, mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.